Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldan Hidayat, asal saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, di mata kuliah Estetika Humanisme, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Nah, seperti apakah visi dan misi itu? Yang pertama yaitu visi. Jadi visi ini merupakan suatu mimpi atau pandangan ataupun gambaran ataupun penglihatan yang memang sudah dirancang mulai dari sekarang yang akan berpengaruh pada orientasi pencapaian di masa depan. Apa yang akan dilakukan ke depannya untuk mencapai suatu pencapaian yang diinginkan ke depannya, yang memang sudah dirancang, sudah direncanakan mulai dari sekarang, yang akan diimplementasikan ke depannya seiring berjalannya waktu untuk mencapai orientasi pencapaian yang diharapkan. Berbicara soal visi, tentu semua orang mungkin mempunyai visi dalam hidupnya. Entah itu visi yang kita miliki secara individu ataupun visi yang dimiliki oleh suatu kelompok-kelompok tertentu ataupun suatu organisasi tertentu yang mempunyai visi dalam tujuan organisasinya tersebut. Apa yang akan dilakukan ke depannya, entah itu secara individu ataupun personal maupun secara berkelompok ataupun berorganisasi. Sedangkan dalam konteks perusahaan, visi ini merupakan suatu pernyataan, suatu kalimat pernyataan yang menyatakan tentang cita-cita ataupun impian dari suatu perusahaan tersebut atau suatu organisasi tersebut. Kedepannya mereka akan seperti apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, dalam visi inilah dituangkan pernyataan mengenai cita-cita atau impian atau harapan suatu organisasi tersebut ke depannya seperti apa. Nah, dalam konteks perusahaan, visi ini juga merupakan want to be dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Masih dalam konteks organisasi, visi akan berorientasi ke depannya di masa depan. Dan di dalam visi inilah, nah, suatu perusahaan atau suatu organisasi akan ditempatkan di mana ke depannya selama mungkin kurang lebih 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dan seterusnya. Nah, di dalam visi inilah akan dijelaskan ya, tentang harapan atau impian atau rencana dari suatu kelompok organisasi tersebut. Nah, secara sederhana, visi ini adalah sederetan kalimat sederhana yang akan menjelaskan kemana arah suatu organisasi atau perusahaan ke depan. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwasannya visi ini juga terdapat karakteristik, ya, namanya karakteristik visi. Nah, ada beberapa karakteristik visi seperti yang terpapar di layar. Yang pertama yaitu imaginable, dapat dibayangkan. Suatu individu ataupun suatu organisasi mempunyai rencana, ya, kedepannya itu seperti apa, dapat dibayangkan mulai dari sekarang. Nah, apa saja hal-hal yang akan dilakukan, targetnya seperti apa, semuanya itu mulai dari sekarang dapat dibayangkan kedepannya seperti apa aja, seperti apa yang akan yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu desirable, ya, menarik, tidak monoton. Nah, apa yang direncanakan, apa yang ada di dalam visi itu menarik, sehingga ketika dilaksanakan, ketika dikerjakan akan istilahnya akan sukses, akan mudah dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu feasible, realistis, dapat dicapai. Nah, target apa aja yang di Kemudian yang ketiga yaitu feasible, realistis dan dapat dicapai. Rencana ataupun target yang dibuat di dalam visi itu dapat dikerjakan, dapat dilakukan oleh semua anggota organisasi, sehingga mudah untuk dicapai suatu visi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu focused, jelas, tidak ada yang namanya keraguan di dalam visi tersebut, sehingga jelas. Nah, ketika dilaksanakan juga akan mudah untuk dijalani.
Kemudian yang keempat yaitu fleksibel, aspiratif. Dan yang terakhir yaitu communicable, mudah dipahami. Apa yang menjadi visi dalam suatu individu ataupun organisasi itu communicable, dapat dipahami, mudah untuk dipahami. Sehingga ketika berjalannya waktu, nah, tujuan dari suatu organisasi tersebut dapat mudah untuk dicapai. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang visi, ada yang namanya misi. Lalu misi ini seperti apa? Misi ini merupakan turunan ataupun tahapan operasional dari visi. Dalam misi inilah akan dijelaskan lebih rinci. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam suatu organisasi tersebut? Apa saja yang akan menjadi tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi tersebut yang sebelumnya dijelaskan di dalam visi. Nah, di dalam misi inilah tahapan operasional dari visi. Selanjutnya, misi dalam konteks organisasi. Jadi merupakan pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategi telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Jadi pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depannya. Selanjutnya, setelah kita memahami definisi dari visi dan misi serta visi dan misi dalam konteks organisasi, selanjutnya secara umum akan dijelaskan tentang perbedaan visi dan misi. Nah, kita mulai dari misi. Kita mulai dari visi. Visi ini merupakan gambaran mental. Kemudian yang kedua, sesuatu yang ada di masa depan yang memang dari sekarang mulai dirancang, mulai direncanakan seperti itu. Kemudian visi ini juga masih bersifat abstrak, masih bersifat umum, ya, belum terlalu detail. Kemudian yang tentang misi. Misi ini merupakan implementasi atau perwujudan dari visi. Kemudian yang kedua, misi ini merupakan rumusan nyata yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, itulah secara umum gambaran dari visi dan misi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang konsep tujuan hidup. Purpose atau tujuan ini merupakan suatu kebutuhan psikologis dari seorang individu, dari seorang manusia yang dilakukan untuk memberikan makna, memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, konsep tujuan hidup ini memberikan manfaat untuk orang lain dalam bentuk atau dalam implementasi apa saja, entah itu memberikan hikmah, memberikan makna pada orang lain yang dapat bermanfaat ataupun membantu membahagiakan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu makna hidup. Makna hidup ini merupakan hal-hal yang dapat memberikan arti khusus bagi seseorang dalam hidupnya. Nah, setelah apa yang dia inginkan dapat tercapai dan sehingga menyebabkan dia merasa senang, merasa berarti, merasa berharga dalam hidupnya. Sehingga dia akan merasa lebih dapat menghayati kehidupannya selanjutnya. Selanjutnya yaitu makna hidup berlandaskan spiritual. Tentu setiap individu tentu mempunyai kepercayaannya masing-masing, mempunyai agamanya masing-masing. Dengan berlandaskan ilmu, berpedomankan terhadap agama, maka setiap individu itu dapat menjalani ataupun mengarungi bahtera kehidupan ini dengan berlandaskan agama, berlandaskan pedoman kepercayaan masing-masing dari setiap individu, sehingga dia dapat mengetahui tujuan hidupnya lebih mengarah kemana, lebih tahu tujuan hidup dengan berlandaskan
pedoman dari kepercayaan masing-masing individu tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu cara untuk mencapai tujuan hidup. Nah, sebenarnya banyak cara dalam hidup ini untuk mencapai tujuan hidup kita masing-masing. Nah, adapun ini merupakan mungkin cara umum atau konsep umum yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup. Yang pertama yaitu buatlah rencana. Mulai dari sekarang kita planningkan kehidupan kita ke depannya itu seperti apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi target kita, apa yang akan menjadi doa dan impian kita, akan menjadi harapan kita, sehingga dapat kita implementasikan ke depannya agar mencapai tujuan hidup. Kemudian yang kedua yaitu jangan terlalu ambisi, jangan terlalu ambisius. Kita kerjakan semampu kita, jangan terlalu memaksakan diri sendiri untuk melakukan hal-hal hebat ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu hargai diri sendiri. Apapun pencapaian yang telah kita lakukan dari sekarang, kemudian terus ke depannya, jangan pernah merasa kita tidak bisa melakukan hal yang lebih. Kita syukuri apa yang telah kita capai saat ini. Kemudian secara bertahap, berkelanjutan, cobalah untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Terus hargai diri sendiri. Jangan pernah meremehkan apa yang telah dicapai oleh diri kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu belajar dari masa lalu. Pernah kita mendengar yaitu pelajaran terbaik yaitu adalah masa lalu. Pahlawan terbaik adalah masa lalu. Nah, kesuksesan pelajaran apapun proses yang kita lalui di masa lalu, jadikanlah itu sebagai pelajaran di masa depan agar kita dapat dengan mudah untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan dalam mencapai tujuan hidup. Kemudian yang kelima yaitu tidak berlebihan atau realistis, karena terlalu ingin mencapai suatu tujuan sehingga terus dipaksakan, itu jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu carilah teman yang sesuai. Hidup ini memang tidak lepas dari yang namanya partner atau teman. Nah, karena teman atau partner itu adalah salah satu support system yang akan memberikan kita support ke depannya, apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Maka dari itu carilah teman yang sesuai, yang sefrekuensi, yang dapat menjadi teman kita untuk membantu kita dalam mencapai tujuan hidup. Mungkin cukup sekian video dari saya di mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu tentang visi dan misi. Banyak kurangnya, banyak lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.